Sallallahu Alaihi Wasallam nampak di hari ini. Mudah-mudahan hati kita selalu disinari oleh cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu modal kita. Amal ibadah tidak bisa diandalkan, ilmu tidak bisa diandalkan. Tapi pada saat mahabbah kita, almar'u ma'a man ahabba, Rasulullah akan memandang. Kemarin ini hadirnya di hari Senin. Awal saya sama Al-Madani. Siapa saya sama Al-Madani? Saman Al-Madani adalah cucunya Rasulullah. Guru sekumpul bilang karena beliau ini terlalu dekatnya dengan Habib Muhammad ini, beliau langsung panggil Habib Muhammad, kata beliau bin Abdul Karim. Itu saya sama Al-Madani. Dalam perut sudah jadi wali. Beliau taat kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu kita bersyukur di Samudra ini. Jangan kita mencari lebih hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu menjangkaunya. Barang siapa la in syakartum lazidannakum, maka Allah akan menambah. Tetapi barang siapa yang wa in kafartum inna adzabi lasyadid, insyaallah apa yang kita syukuri dapat penghasilan sehari dapat begini segini, kita syukuri. Bisa hadir ke majelis hari ini dapat segini, bisa hadir ke majelis besok dapat segini, bisa hadir ke majelis. Sementara orang yang berlebihan, uangnya berlebihan, pakaian berlebihan, kakinya berat melangkah ke majelis, bagaimana nasibnya nanti di akhirat nanti? Lawa tazillu fihil aqdam ila siratal mustaqim. Makanya ihdinas siratal mustaqim, hati kita ketika berdiri Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan sembahyangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, wujud-Mu ya Allah yang satu, tidak ada yang kami sembahnya kepadamu ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Na'budu itu ibu-ibu, ketika na'budu isi hati kita pengabdian hanya kepada Allah. Jangan mikir yang lain. Serahkan diri kita kepada Allah. Gerak-gerik kita, nafas kita hanya milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ta'inu kan ta'in. Kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berapapun hasilnya ya Allah yang kami dapatkan, ini kami senang hanya minta kepadamu ya Allah. Minta kepada orang yang lain, minta kepada hamba Allah, minta kepada teman, kepada kawan. Bahkan orang bilang sekarang ini dalam bisnis minta sama bestie, nggak mungkin dibantunya kalau dia nggak tahu bagaimana kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Melihat, Allah Qudrat, Allah Sami, Allah Basar. Pepatah mengatakan di malam gelap gulita Allah melihat. Seekor semut yang hitam bertengger di atas batu hitam di malam gelap gulita Allah melihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada pendatang baru nih, penapak terbang saya lihat nih. Kalau nggak salah utuh lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan selalu dikuatkan iman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baru belajar ke Banjar, kalau hadir alhamdulillah. Saya kaget juga pada saat dia Sropal, dia udah berapa tahun gak ketemu saya. Ibu-ibu juga hari ini saya lihat ada yang gak pernah ketemu saya, ada ketemu hari ini, tapi saya gak menyebut namanya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan hatinya selalu cinta kepada majelis. Saya akan silau terhadap ibu, saya akan silau terhadap anak yang dia itu cinta terhadap agama meski dia di pojok. Karena Allah akan membagikan hatinya ketika orang itu terdorong, orang itu diberi suasana ujian yang besar, bahkan maksiat, tapi kalau Allah mengangkat sebentar saja, mudah bagi Allah. Makanya jangan kita merasa hebat, merasa berilmu, merasa kaya, merasa hebat. Ketika Allah memberikan dia ujian, dia akan menjadikan orang yang rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh kita melecehkan siapapun. Jangan pandang casing, semua ini di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jaga hati kita. Jangan ente cuma lagu aja. Jagalah hatimu, jagalah hatimu, kata lagu kan ada. Benar sudah tidak? Punya guru tidak? Punya majelis tidak? Punya amalan tidak? Punya pegangan tidak? Atau bahkan saat ini nggak tahu apa-apa?
nggak ada pegangan. Kemana ente ikutnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruhan wa jisman lam yara. Jasmani dan rohani. Kalau nggak ada, kemana? Oleh sebab itu, semuanya bersyukur. Meski cuma saya sama Al-Madani, tapi dimanapun kalian semuanya ikuti guru-guru yang sunnah wal jamaah. Sementara ini banyak sudah kita tersiok-siok jalan zaman zaman sekarang, dajjal turunan, orang-orang edan turunan. Bahkan ada satu pondok yang sebenarnya gak cocok sebenarnya menyesatkan umat saat ini ada di Indonesia. Bayangkan, coba bayangkan, satu pesantren yang mengatakan bahwa di Indonesianya yang sebenarnya Ka'bah di sana tidak ada Ka'bah. Coba ada seorang ulama begitu, apakah benar apa enggak ini? Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak kita tercuci otaknya dengan hal-hal yang dijadikan sebagai senjata oleh iblis laknatullah. Bagaimana? Jadi silaulah kita kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anak-anak ketika hatinya tertuju kepada majelis, cintanya kepada majelis. Dia mau ngapain di sana, mau ngantuk di sana, mau duduk, daripada dia nge-games, main gadget macam-macam segala, nggak ada manfaatnya. Ketika dia tertidur, dia tidak zikir kepada Allah, dia tidak bersolat kepada Allah, bangunnya melandau lagi. Dan apa ketika bangun terledur lagi, kerjakan PR dari guru, apa yang terjadi karena dia itu jauh daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pesannya begini, jadi saya sama Al-Madani, beliau seorang anak kecil, tapi beliau cinta dengan ibu dan bapak. Abah mencarikan duit, mama mencarikan duit, pakai kemajuan daripada kita sekolah untuk pesantren. Tidak ada abah dan mamanya mengharap anakku yang tidak baik, sementara nenek kakek mencarikan uang untuk cucunya. Apakah cucunya difaham dengan nenek dan kakek? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama muttaqina imama bi barakati as-sayyid Salman Al-Madani rahimahullahu taala qaddasallahu sirrahu. Allah berkahnya itu hari ini sesama Al-Madani, ambilkan air nanti minumkan kepada anak kita ya Allah ya Rabb. Bagi saya sama Al-Madani, mulut tahu kau memperhatikan ya Allah, engkau memperhatikan ya Allah. Yang dibicarakan tadi seekor semut hitam dipertengah dengan suatu hitam yang kulit Allah ya, apalagi di hati kita yang nampak ini. Berkat saya sama Allah, jadi tergantung hubungan pian dari. Bila yakin minum kopi pahit, minum dengan pisang, minum dengan air, insya Allah anak kita, cucu kita, zuriat kita, bahkan keluarga kita, suami kita, istri kita dapat barokah. Tapi kalau orang sudah dari sini sudah kada percaya, apa ada artinya makan itu rambutan, mending kau makan rambutan, makan anggur, makan buah, cuma dapat buah, cuma dapat minum, cuma dapat kopi, tidak ada tabarrukan. As-Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, ya Rabbi waghfir lil Ubaid Dani Muhammad As-Saman Al-Madani, ya Saman ya Saman ya Mahdi ya Mahdi. Kita baca bertahan, ikuti bertiga, 3 kali baca. Ya Saman ya Saman ya Saman ya Mahdi ya Mahdi ya Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Mudah-mudahan apa yang diinginkan di hati jemaah dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi sampai tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat, ya Allah ya tunjuki ulang kepada jalan yang benar, jangan tersiap-siap lagi, jangan menyimpang lagi. Ulun minta arahkan ya Allah, maka anak kita, keluarga kita, dan kita pribadi akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang kita amalkan cuma biasa-biasa saja. Contoh misalkan kita sholat 5 waktu kita menjaga rawatib dan ghair rawatib. Ba'diyah, qobliyah, kita baca salawat, kita membaca zikir. Bahkan ketika kita
ingin mencari sesuatu di malam-malam ini, misalkan ini malam Selasa malam ini, besok malam Rabu malam Arafah, Allah berikan keistimewaan orang yang beramal di malam Arafah. Barang siapa membaca di antara Isya sampai subuh dengan bacaan 2000 membaca suratul Ihsan, dia akan diberikan rezeki yang berlipat ganda, bahkan tidak akan sedikit rezekinya selama hidup setahun itu. Syaratnya membaca 2000 daripada qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atau surah Al-Ikhlas. Ini ulun ambil dari guru ulun almarhum Guru Haji Rosyad, saudara dari Guru Badrudin, kakek dari Guru Sekumpul. Kalau kita tidak mampu membaca antara maghrib dan isya berapapun boleh. Pada kawal 2000 misalkan 1500, pada kawal 1500 1000 barang, pada kawal 1750, pada kawal 750 boleh 500, pada kawal 500 250 barang, pada kawal 250 200 barang, pada kawal 200 100 barang aja, pada kawal 150 barang, pada kawal 50 41 barang. Sampai di situ dah. Lalu ketika 41 urutannya ke bawah lagi 25 11, pada kawal 25 11 barang, pada kawal 11 7 barang, pada kawal 7 5 barang aja, pada kawal 5 3 barang, pada kawal 3 sekali barang, pada kawal sekali. Nah, bebarang aja lagi. Karena ada niat orang yang ketika habis sholat isya itu kada membaca sama sekali, karena tidak menghormati daripada wukuf di Arafah. Malam Rabu besoknya udah 3 ikung nang minta selamati sebesar wukuf aja, kayak apa kan bagi waktu deh. Pokoknya biar dia sama ini guru aja. Aku alih malam badul kada boleh memang, kada boleh memang kalau wukuf ya wukuf, kada boleh rubah ya. Habis maghrib kan udah edin, habis isya udah ajil anas itu kan supi pulang ya, habis isya ada lagi itu. Pokoknya malam itu ada aja. Ini orang yang paham, ini ngalih mah kada paham nih kadang biasa aja bah makan kopi pun cappuccino aja, kopi Arafah minum di kafe, itu kada bokok karena itu namanya apa buat kita main di kafe teman. Nah, itu namanya enjoy namanya. Hati-hati kita. Jadi ulama mengulah pada sunnahnya ada tarawiyah, ada Arafah, itu mudah mudah. Nah itu dia tadi lah. Jadi itu dia tadi limpah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya, salat ba'diyah isya, atau kita baca nanti salat 2 rakaat, atau salat istikharah, atau at-taubah. Habis itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tasbih Qul huwallahu samad. Ada perasaan nih. Ya rasanya kada mungkin boboh nikah nang kurang pada 100 itu udah mungkin. Rasanya kau aja. Tapi kada tahu kau pulang lah. Bisa jangan diingat. Yang bulan nak baca 100 teguring jadi buka TV. Mudah-mudahan jadi ini aja harapan yang saya sampaikan dari guru kita Ufil Sidin. Tolong padahkan karena barakahnya. Bila ulun memedahkan dia dapat barakah, kita sama dapat barakah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat orang-orang wukuf di Arafah. Bayangkan riwayatnya hilang. Wukuf di Arafah di sana. Semua umat ada di sana. Semua keberkahan ada di sana. Apapun yang diminta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak bisa berangkat, kita berdoa di sana. Ada amaliyahnya. Bahkan sholat sunat boleh. Bahkan berzikir boleh. Bahkan yang ahli tarekah tidak ada masalah. Orang ahli tarekah misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa? Ada 1000, ada 2000 sampai 15.000. Yang ahli zikir qalbi Allah, 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 Allah. Yang ahli tarekat samaniyah Allah, 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 Allah. Semua kita amalkan di malam hari raya. Sebelum hari raya itu yang disebut dengan hari Arafah. Insyaallah malam ini malam Selasa, masih tarawih, malam besok malam Arba, hari Arafah, dan malam Kamis Yaumul Idul Adha. Di malam Yaumul Idul Adha, menurut kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa ada 4 malam yang rohani itu datang kepada keluarganya. Yang pertama adalah
di bulan Rajab 27 Rajab itu datang kepada rohani keluarganya. Jadi misalkan kita di rumah, kita sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, orang tua kita, abah mama udah nggak ada. Ketika kita di malam 27 Rajab, beliau hadir. Beliau lihat kita duduk di sofa baca Quran atau enggak ketahuan. Kalau anak buahnya nanti jalan-jalan atau kemana ngeluyur ketahuan. Beliau sedih. Tapi ketika malam 20 Rajab kita membaca Al-Quran, kita duduk, beliau bersyukur, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Karena manusia itu pada hakikatnya ada hidup. Ketika berpindah dari alam dunia ke alam berpindah alam, bal ahya inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup. Kemudian yang kedua, malam nisfu Sya'ban, kita yakin rohani keluarga kita, roh keluarga kita akan hadir dan keluarganya bagaimana kapan keluarga di rumah kita. Ada yang baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang maksiat, dia juga tahu. Dan yang ketiga ada Yaumul Idul Fitri, malam hari Idul Fitri. Bagaimana kalau kita di hari Idul Fitri itu rohani keluarga kita melihat, abah mama kita melihat kepada kita bagaimana dulu, atau orang tua kita, nenek kita akan melihat kepada keluarga kita. Makanya orang kalau di malam Idul Fitri itu ada yang mengirim Al-Quran, ada yang mengirim hadiah, ada yang mengirim sedekah. Rata-rata kan kita mengirim doa kepada beliau, sholat hadiah misalnya. Kemudian yang keempat, Yaumul Idul Adha, di malam hari raya Idul Adha, rohani keluarga datang kepada keluarganya melihat, malam hari Idul Adha ini, bapaknya anakku nih, ke masjid kayaknya kelanggar kah? Atau kada kelanggar atau kada bermaghrib bagaimana? Ketika sudah guru bisa, ketika tenggelam matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semua alam ini tunduk kepada Allah dan menghormati. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tiada Tuhan, hanya Engkau yang Maha Besar ya Allah. Penyerahan semua kepada Allah. Nah, di situ nanti ketahuan kita nih, khusyuk dan tidaknya ibadah kita kepada Allah, khusyuk dan tidaknya hati kita kepada Allah, tafakkur dan tidaknya kita kepada Allah di malam Idul Adha. Apabila guru bisa si tenggelam matahari sudah malam Idul Adha, semuanya berkumpul di rumah, berkumpul di musala, berkumpul di mana? Tenangkan, jangan ada lagi aktivitas. Ini masih ada. Orang ini Idul Adha masih ada kemana-mana kan? Kadang, halo, istriku, aku masih ini di Pelangsian, mau pulang malam ini. Sudah maghrib, ketinggalan orang, kerugian sudah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, apakah ibu bisa mengadakan suami semacam ini? Camkan itu. Oh enggak apa-apa guru, kadang-kadang bisa guru, kadang-kadang tanda sudah bahwa orang tidak perhatikan dengan hukum Allah, hari Allah cuma 4, Yaumul Idul Fitri, Idul Adha, 27 Rajab, dan sampai kemana? Sampaikan kepada. Nah, di malam ini dijaga masing-masing. Kalau ente hendak mau berkah hidup, walaupun kita tidak ibadah kuat, ilmu tidak banyak, tapi jaga waktu. Insya Allah ya semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran di malam Idul Adha. Paling tidak besok malam Rabu, malam Adha nggak ada kemana-mana. Tapi guru ya kurang duit kayak guru ya. Insya Allah, ya Allah bibarakati Yaumul Arafah, Yaumul Tarawiyah, Yaumul Arafah, Yaumul Adha, ya Allah berikanlah diskon dimanapun Engkau tahu ya Allah. Min hasulayatasi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah ada saja. Yakinkan itu. Taqabbalallahu bi rizqihi. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan khawatir. Kalau mau coba silahkan. Padahal saya menghormati tarawih, Arafah, bahkan standby. Paham arti standby? Arti standby paham ini? Enggak kemana-mana. Jangan standby di depan TV. Standby menunggu daripada waktu Idul Adha itu. Nah kalau di bulan Ramadan, itu awal Ramadan kan sudah tahu, ketika syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, ketika guru bisyamsi maghrib itu gak kemana-mana, kita baca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina
Ya kalau mata kau dan Nabi kau mata akhir itu di bulan Ramadan. Baik, sedikit kita mengambil berkah daripada Syekh Salman Al-Madani yang diambil dari kitab Fathur Rahman. Beliau berwasiat kepada kita, bacalah doa Allahumma arham, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Biar apa berataan, nak iringi berataan. Kenapa? Biasanya kalau disuruh menulis kada tulis, disuruh menghafal kada menghafal, disuruh ulang kada terulang-ulang. Maka amalan ini yang diajarkan oleh Datuk Ulam Bayan dari Ketua Syekh Salman Al-Madani dari Tarekat Syekh Al-Madani mengajarkan kepada kita bahwa amalkan habis sembahyang subuh 4 kali. Kita baca bacaan yang salah melekat. Kenapa? Biasanya begini. Orang kalau mengikuti itu dengan senyakan hafal. Kemarin saya membaca ikut guru Badrun, ingat dia. Tapi kalau disuruh hafal enggak hafal, maka kita baca sama-sama. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kalau kita baca Yasin. Ibu-ibu pernahlah terpikir bahwa membaca Yasin itu bisa hafal sendiri? Enggak terpikir. Tapi ketika bila ada orang berarwahan baca, bila orang Yasinan baca, akhirnya hafal sendiri. Ittabi'u man la yasru majra wa mu'tadi wa ma lana Abdullah ibn ilaihi turjun. Kenapa jadi itu hafal aja? Kalau tahu juga aku pernah rajak mengiringi. Nah, untung aja kok menyebut ittabi'u lah, kada attabi'u. Nah, guru menyinggung aja. Lihat itu tulisannya, ada guru aja. Situ alifnya alif di bawah, di atas ada, di atas kah, di bawah kan lubang tetap iya. Tapi pernah itu hukumnya PLA, PLA Amar. Nah, belajar dalam Al-Quran. Mari kita sama baca-baca, mudah-mudahan. Biasanya kalau orang dibaca berimba itu keganangan biasanya. Bila keganangan keingatan, itu nanti bacaan itu juga. Itu cara teknisnya membaca hafalan-hafalan. Makanya kebuhannya nih. Buahnya ini kan bisa menghafal apa nggak? Bukan saya Roni. Tapi menghafal tapi mau terbang tak ada hafal sorongan. Sama buahnya kami syair, mau kita tapi menghafal. Ini beliau umpat hafal kan apa yuk aja. Nah itu teknis. Apalagi lagu. Tapi mudah-mudahan lagu yang jangan tapi hafal. Biar lagu apa? Wah ini nang rami benar. Lagu nang mukadam tuh. Apa rajin? Hafal sorongan tuh. Bila mau melihat ikan di dalam kolam. Hafal sorongan tuh aku kan itu juga senang menghafal kalau mungkin. Jadi sidin itu kita hormati beliaunya, beliau tuh Habib Habib Presiden. Kalau masalah beliau lagu itu tuh viral karena lagu ini tuh. Padahal dulu kami nama lah bahasa zaman Arabik dari dulu kita buatnya hanya dulu kami zaman Arabik sudah lagu itu. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad. Ya naikkan ingat sorongan dah. Terkenang-kenang kena bacaan tadi. Apalagi beberkati Syekh Salman Al-Madani, beberkati Datuk Ulam Bayan, beberkati Syekh Salman Mulia Martapura, beberkati guru sekumpul, hanya beberkati Syekh Salman Al-Madani. Karena hafal sorongan insyaallah. Nah, kita lanjut lagi biar ada mengenal lagi supaya paham. Jangan hanya seorang baca. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah ampuni umat Rasulullah. Jadi kita ini tidak hanya minta ampun diri pribadi, minta ampunkan. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi umat Rasulullah, terutama yang ada di Samudra kan, yang kau terjangkau oleh kita. Allah mastur umat sayyidina Muhammad, tutupi aibnya umat Rasulullah. Maksudnya gimana? Orang punya aib,
Orang punya kesalahan, orang punya dosa, orang punya kehilapan. Teman saya ya Allah, CS saya ya Allah, sahib saya ya Allah, Allah masukkan saya, tutupi ya Allah. Walaupun dia itu sudah mau dijabarkan orang, akhirnya dijaga oleh Allah. Allahumma ikbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, jaga daripada hamba-hamba teman-teman saya ya Allah. Orang ini mau bahaya, mau dapat bahaya, orang ini mau dicuri apa dan sebagainya, ya. Saya ini sedikit senyum karena kalau dijaga oleh Allah, nah kalau dijaga oleh Allah, sepeda hilang bisa dapat Allah Sayyidina Muhammad. Nah, hati-hati. Makanya kalau ada sepeda hati-hati. Ya ada dan didoakan ini jadi doanya apa tadi? Allah majbur gitu. Biar amaling di mana aja kalau Allah menjaga, ini bingung sorongan. Baru kita bacakan lagi tabat jada bilah maaf resep senaon ada nang dukun ya maharat guru sekumpul yang bisa nanokan baca ini dijaga subhanahu wa ta'ala. Alhasil semuanya doa ini adalah diperuntukkan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Ghani Sallallahu menjaga daripada umatnya. Beliau cinta kepada umatnya, beliau cinta kepada umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian saya pribadi ketika saya mengambil tarekat Samaniyah bersama guru kami, tidak ada tujuan ketika membimbing, ketika mendidik, ketika mengajarkan, tidak ada tujuan lain untuk menjelek-jelekkan bobohan pian, menegur bobohan dan tidak, itu semata-mata karena kecintaan kepada Rasulullah, agar bersama-sama kita bersama ikut dengan golongannya Rasulullah. Seorang guru yang baik adalah tidak sampai hati kalau melihat daripada muridnya itu jauh, apalagi baginda Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita, beliau sangat sedih kalau kita ketinggalan ketika masuk surga. Makanya guru sekumpul berdoa, Rabbihina syakirin tawabbana muslimin nub'as minal aminin bi zumratis sabiqin. Semuanya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Rabbina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin bi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farja'nal muslimin. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ada kekurangan dari pribadi ulun, kelebihan dari pribadi ulun, ada kelebihannya fadl dari Allah, kelebihan dari Allah. Minta maafin dari doa, minta halal semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah berkat sesama amalan ini. Mudah-mudahan usaha kita bisa mudah diangkat barokahnya. Siapapun orangnya, bang siapa yakin dia sama, dia mah sedikit apapun yang suruh barokah, halal thayyiban mubarakan min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin bi syarri suratil Fatihah. Silakan kita baca nasib, zikir nasib yang pendek sampai akhir doa. Dengan siapa? Ibu-ibu ikuti pelan-pelan, kita zikir bersama. Hadiahnya kepada sesama orang alani al-Fatihah.
Allah
Allah
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا Muhammad Bebal kita sesama teman mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hati zikir selalu kepada Allah, tidak pernah lupa dimanapun kita berada, dan Allah memandang kepada hati kita bersama. Begitu juga dengan wajah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Halim, Rabbana ya Rahim. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعى برضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك السلامه في ديننا وزياده في علمنا وبركه في ارزقنا وطوبه قبل موتنا وراحه عند موتنا وموتا بعد موتنا اللهم هونا بسكرة الموت والنجاة انه هو الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا تواب الرحيم رب فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Selesai. Yang berterbang ke belakang buka itu. Tahu aja kalau